Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Saya yakin semuanya pasti sehat dan baik-baik saja karena kita akan membahas materi fisika untuk kelas 8, yaitu alat optik. Kalian pasti kan punya teman atau saudara, atau jangan-jangan kalian sendiri yang matanya rabun. Biasanya kalau orang rabun harus pakai apa? Harus pakai kacamata. Tentu saja karena hari ini kita akan membahas tentang kacamata. Kacamata secara garis besar dibagi jadi dua, yaitu kacamata untuk orang yang rabun jauh dan orang yang rabun dekat. Gimana detailnya? Ayo kita bahas bareng. Pertama, rabun jauh. Orang yang rabun jauh, dia tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya jauh dari dia secara jelas. Tapi kalau benda yang dekat bisa. Nah, orang yang rabun jauh itu disebut dengan miopi. Kenapa bisa terjadi rabun jauh? Orang bisa mengalami rabun jauh karena bayangannya jatuh di depan retina, karena lensa matanya kurang cembung. Akibatnya bayangannya jatuh di depan retina. Karena itu, orang dengan mata rabun jauh alias miopi harus dibantu dengan kacamata berlensa negatif. Kemarin waktu membahas lensa negatif itu apa? Ya betul, lensa negatif adalah lensa cekung. Karena orang yang rabun jauh harus memakai lensa cekung alias kacamata negatif, maka kita bisa menghitung kekuatan lensanya menggunakan rumus yang mirip dengan lensa cekung, yaitu P. P-nya adalah 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S itu adalah titik jauhnya orang normal, sedangkan S aksen itu adalah titik jauhnya orang yang miopi. Kalau misalnya di soal hanya diketahui titik jauhnya orang yang terkena miopi, maka kita cukup menggunakan rumus yang di atas, yaitu kekuatan lensanya sama dengan negatif dikalikan 1 per titik jauhnya. PR adalah titik jauh. Nah, sekarang kita bahas tentang orang yang rabun dekat. Rabun dekat itu disebabkan karena kebalikannya miopi, karena bayangan di matanya jatuh di belakang retina, jadi bayangannya kebablasan karena lensa matanya terlalu cembung. Akibatnya dia harus memakai kacamata berlensa positif. Lensa positif apa ya kemarin? Iya betul, kalau kalian menyimak video sebelumnya tentang lensa positif adalah lensa cembung. Karena orang yang rabun jauh bisa ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung, maka rumusnya juga bisa memakai rumus yang mirip dengan lensa cembung, yaitu 1/S ditambah 1/S aksen. Di sini S-nya adalah titik dekat orang normal dan S aksennya adalah titik dekat orang yang terkena hipermetropi. Kalau cuma diketahui titik dekat orangnya, rumusnya jadi lebih sederhana. Jadi P sama dengan negatif 1/PP. PP-nya adalah titik dekat orang yang terkena hipermetropi. Loh Kak, tadi titik dekat katanya ada yang bilang S, kemudian ada yang bilang S aksen. Iya betul. Sebenarnya ini cuma nama lainnya saja. Kalau kita membahas tentang miopi, berarti S dan X aksennya ini adalah titik jauh. Titik jauh orang normal dan titik jauh orang yang rabun. Kalau kita membahas tentang hipermetropi, maka S dan S aksennya itu adalah titik dekat. Titik dekatnya orang normal dan titik dekatnya orang hipermetropi. Hati-hati, kalau titik jauh itu nama lainnya adalah PR alias punctum retinum. Karena apa dibilang punctum retinum? Itu sebenarnya bahasa Latin, artinya di depan retina. Kalau titik dekat disingkat PP, artinya punctum proximum, artinya di belakang retina. Dan kemudian kalau titik jauhnya orang normal adalah tidak terhingga. Apa buktinya? Buktinya kita bisa melihat bintang yang jauh sekali kan. Nah itu namanya titik jauh orang normal tak hingga. Tapi kalau titik dekat orang normal adalah 25 cm. Nggak percaya? Coba kalian baca buku dengan jarak yang lebih dekat. Sudah mulai paham? Saya yakin pasti masih ada yang bingung tentang S dan S aksen ini.
Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut untuk bahas soalnya. Di sini saya sudah siapkan soal untuk kalian. Perhatikan soal ini yang ada di papan. Seorang penderita hipermetropi dapat membaca buku pada jarak 125 cm. Seperti bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak yang rabun biasanya kan bukunya dijauh-jauhin tuh. Agar dapat membaca dengan normal, supaya nggak dijauh-jauhin gini, orang tersebut harus memakai lensa apa? Di situ diketahui PP normal 25. Di sini ada pilihan jawabannya 3/5 dioptri, 2,5, 1/3/5, dan 1/4. Dioptri itu adalah satuan kekuatan lensa, jadi jangan khawatir. Nah, kita bisa memakai rumus untuk lensa cembung yang tadi, yaitu P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena orangnya menderita hipermetropi, berarti S-nya ini tadi akan menjadi titik dekat orang normal, dan S aksennya ini tadi akan menjadi titik dekat si penderita rabun jauh. Titik dekat orang normalnya diketahui 25 cm. Kita rubah ke meter jadi 0,25 meter. Titik dekat orang yang terkena rabun jauhnya adalah 125 cm. Kita rubah jadi 1,25 meter. Hati-hati, karena orang itu rabun jauh, bayangannya kebablasan, ada di belakang retina. Jadi karena dia kebablasan, kita harus kurangi. Karena itu kita kasih tanda min di depannya. Nah, setelah kita ubah satuannya yang diketahui dan dirubah ke satuan SI, yaitu meter, masukkan saja ke rumusnya. Kekuatan lensa P adalah 1/S ditambah 1/S aksen, yaitu 1/0,25 dikurangi 1/1,25. Kita samakan penyebutnya jadi 1,25 dan kita jumlahkan, hasilnya jeng-jeng langsung 4,1/1,25. Gak percaya? Coba uraikan sendiri di rumah. Ini kalau kita sederhanakan supaya hilang koma-komanya, jadi 16/5. Nggak percaya? Buktikan sendiri di rumah. 16/5 ini kalau kita jadikan pecahan campuran adalah 3/1/5 dioptri. Yang jawabannya 3/1/5 dioptri adalah opsi A. Maka soal ini jawabannya adalah A, 3/1/5 dioptri. Oke, sampai di situ video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.